Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Puspitasari, NIM 1830106009 dari kelas Statis Biologi 6A. Pada mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Ibu Ismiati MA, saya, kelompok 2, akan mempresentasikan materi kita pada pertemuan kali ini, di mana materinya yaitu tentang metode-metode tafsir dan corak-corak tafsir. Sebelum kita masuk ke dalam macam-macam metode tafsir, kita pahami sedikit dulu tentang definisi metode dan tafsir. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, yang artinya cara atau jalan. Sedangkan menurut bahasa Arab, metode disebut juga dengan manhaj atau jamaknya manahij, yang diterjemahkan dengan jalan yang nyata. Jadi, metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Selanjutnya yaitu tafsir. Tafsir berasal dari bahasa Arab yaitu fasara, yufassiru, dan tafsiran, yang artinya penjelasan, pemahaman, dan perincian. Selain itu, tafsir dapat pula berarti al-idlah wal al-tabiyin, yaitu penjelasan dan keterangan. Jadi, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang kandungan Al-Quran baik dari segi pemahaman makna atau arti sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kadar kesanggupan manusia. Sedangkan metodologi tafsir adalah ilmu yang mengajarkan kepada orang yang mempelajarinya untuk menggunakan metode tersebut dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya kita bahas tentang metode-metode tafsir, di mana metode tafsir terbagi atas 4 macam. Yang pertama yaitu tafsir tahlili atau analisis, di mana kata tahlili berasal dari bahasa Arab yaitu halala, yuhalilu, dan tahlilan, yang berarti mengurai atau menganalisa. Jadi metode tahlili merupakan metode tafsir Al-Quran yang dalam menafsirkan Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran dilakukan dengan cara urut dan tertib sesuai dengan urutan pada mushaf Al-Quran, yakni dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai ke surat An-Nas. Adapun kelebihan dan kekurangan dari tafsir tahlili yaitu yang pertama, kelebihannya ruang lingkupnya luas dan dapat memuat berbagai macam ide. Sedangkan kekurangannya yaitu menjadikan petunjuk Al-Quran parsial atau bagian-bagian. Yang kedua, melahirkan penafsiran yang subjektif dan kajiannya tidak mendalam. Selanjutnya, yang kedua yaitu tafsir ijmali atau global. Tafsir ijmali yaitu menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global. Dengan metode ini, mufasir berupaya menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah atau dapat dipahami oleh semua kalangan, baik itu yang memiliki pengetahuan luas maupun yang memiliki pengetahuan yang sekedarnya atau seadanya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari tafsir ini yaitu yang pertama, kelebihannya memiliki karakter yang simplitis dan mudah dimengerti. Yang kedua, tidak mengandung elemen penafsiran isyariyat. Yang ketiga, lebih mendekati bahasa Al-Quran. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial. Yang kedua, tidak membuka ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Yang selanjutnya yaitu tentang tafsir muqaran. Tafsir muqaran atau tafsir perbandingan. Kata muqaran berarti membandingkan. Secara istilah, metode tafsir muqaran adalah menafsirkan sekelompok Al-Quran atau ayat Al-Quran dengan cara membandingkan ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadis, atau antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama, kelebihannya. Kelebihannya pada tafsir muqaran ini bersifat objektif, kritis, dan berwawasan luas. Yang kedua, memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas bagi para pembaca dari metode-metode lain. Yang ketiga, membuka pintu untuk bersikap toleran atas pendapat-pendapat yang berbeda,
mengenai suatu permasalahan, dan yang terakhir yaitu mendorong seseorang penafsir untuk mengkaji penafsiran-penafsiran ulama lain mengenai suatu ayat ataupun dalam suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Kekurangannya yaitu yang pertama, metode tafsir muqaran tidak bisa digunakan untuk menafsirkan semua ayat di dalam Al-Quran. Yang kedua, penafsiran dengan metode ini tidak cocok untuk pemula. Yang ketiga, penafsirannya kurang dapat memecahkan permasalahan yang ada ataupun yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir, cenderung hanya melihat penafsiran-penafsiran terdahulu, sehingga tidak menghasilkan penafsiran-penafsiran yang baru. Selanjutnya yaitu yang keempat, tafsir maudhu'i atau tematik. Tafsir maudhu'i yaitu tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu atau yang sama, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menitikberatkan sesuai dengan masa turunnya atau selaras dan sebab turunnya ayat tersebut. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungan dengan ayat-ayat lainnya. Kemudian mengistinbatkannya dengan hukum-hukum. Adapun kelebihan dan kelemahan atau kekurangan dari tafsir maudhu'i ini yaitu yang pertama, menghindari problem atau kelemahan metode lain. Yang kedua, menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadis, satu cara terbaik dalam menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, kesimpulan yang mudah dipahami. Yang keempat, metode ini memungkinkan seseorang menolak anggapan bahwasanya adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjawab tentang tantangan zaman. Yang terakhir, praktis, sistematis, dinamis, serta membuat pemahaman menjadi utuh. Dan adapun kekurangan atau kelemahan dari tafsir ini, yang pertama, memangkal ayat dalam Al-Quran dan membatasi pemahaman ayat. Selanjutnya, corak-corak tafsir. Corak dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai beberapa makna. Di antaranya, corak berarti bunga atau gambar. Sedangkan kata corak dalam literatur sejarah tafsir biasanya digunakan sebagai terjemahan dari kata al-laun. Dalam bahasa Arabnya berarti warna. Di mana corak tafsir adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seorang musafir. Adapun macam-macam corak tafsir terbagi atas 6. Yang pertama yaitu tafsir kalami atau teologi. Secara harfiah, kalami artinya atau kalam artinya perkataan atau percakapan. Sedangkan secara terminologi bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat-sifat Allah, baik sifat yang ada pada diri Allah ataupun sifat yang tidak ada pada diri Allah, dan membicarakan tentang Rasul-Rasul Allah. Selanjutnya yaitu yang kedua, tafsir falsafi atau filsafat. Tafsir filsafi atau falsafat yakni menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemikiran atau pandangan seorang filsafat dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan teori-teori filsafat. Cara penafsiran ini sangat bermanfaat nantinya untuk membuka khasanah keislaman kita, sehingga kita nantinya akan mampu mengetahui maksud dari ayat tersebut dari berbagai aspek. Ketiga yaitu tafsir sufi atau tasawuf. Tafsir sufi yaitu tafsir yang didasarkan atas sufistik, dan ini terbagi menjadi dua bagian, tafsir sufi nazari dan tafsir sufi isyari. Tafsir sufi nazari adalah tafsir yang didasarkan atas perenungan pikiran seorang sufi atau penulis, seperti renungan filsafat, dan ini tertolak. Sedangkan tafsir sufi isyari adalah tafsir yang didasarkan atas pengalaman pribadi atau kasyaf si penulis, seperti tafsir Al-Quran Al-Azim, di mana tafsir sufi ini bisa diterima atau diakui dengan beberapa syarat. Yang pertama, ada dalil syar'i yang menguatkan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat atau rasio. Dan yang ketiga, tidak menafikan makna zahir teks. Yang keempat, yaitu tafsir fikih.
atau fikih. Corak tafsir fikih adalah corak tafsir yang menitik beratkan kepada pembahasan masalah-masalah fikih dengan cabang-cabang serta membahas perdebatan atau perbedaan pendapat seputar pendapat-pendapat iman mazhab. Tafsir fikih ini juga dikenal dengan tafsir ahkam, yaitu tafsir yang lebih berorientasi kepada ayat Al-Quran dalam Quran ayat-ayat ahkam. Yang kelima yaitu tafsir ilmiah atau tafsir ilmi. Tafsir ilmi adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan Al-Quran berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Alasan yang melahirkan penafsiran ilmiah adalah karena seruan Al-Quran pada dasarnya adalah sebuah seruan ilmiah, yaitu seruan yang didasarkan pada kebebasan akal dari keraguan-raguan pada prasangka buruk. Bahkan Al-Quran mengajak untuk merenungkan fenomena alam semesta, atau seperti juga banyak yang dijumpai pada ayat-ayat Al-Quran ditutup dengan ungkapan-ungkapan telah kami terangkan ayat-ayat ini bagi mereka yang memiliki ilmu, atau dengan ungkapan bagi kaum yang memiliki pemahaman, atau dengan ungkapan bagi kaum yang berpikir. Yang terakhir yaitu tafsir adabi ijtima atau budaya kemasyarakatan. Tafsir adabi ijtimai ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Farmawi adalah corak tafsir yang menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran pada aspek ketelitian redaksinya, lalu menyusun kandungannya dalam redaksi yang indah dengan penonjolan aspek-aspek petunjuk Al-Quran bagi kehidupan, serta penghubungan pengertian ayat tersebut dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia. Baiklah, sekian dulu dari saya tentang metode-metode tafsir dan corak-corak tafsir. Saya Ayuni Puspitasari. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.